uhayyikum tahiyatal Islam assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang termulia Sivitas Akademika Himpunan Mahasiswa Jurusan Kesehatan Lingkungan Purwokerto, kepada Dewan Juri serta Panitia Lomba Mapel Agama Islam dan Seni Islam Nasional, serta hadirin rahimakumullah. Tiada kata yang pantas diucapkan, tiada kalimat yang layak untuk kita ungkapkan, melainkan puji serta syukur kita kehadirat ilahi Rabbi Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan beribu-ribu macam nikmat sehingga kita tidak dapat menghitung nikmatnya yang telah Allah berikan. Assalatu wassalam senantiasa terlimpah tercurah kepada pemimpin umat Islam, pemimpin akhir zaman, penegak keadilan, pendobrak kebatilan, kekasih orang beriman, habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dewan juri serta hadirin rahimakumullah, terpampang di hadapan kita antara harapan dan tantangan. Sekarang kita menyaksikan kebangkitan Islam sedang berjalan, di mana masjid-masjid semakin makmur dan lembaga-lembaga dakwah pun semakin menjamur. Namun, tantangan yang harus kita hadapi sekarang ini adalah masuknya budaya-budaya barat ke dalam kehidupan Islam. Untuk itulah, dari mimbar yang terhormat ini, izinkanlah saya berbicara tentang membangun generasi yang berkarakter Islami. Dewan juri serta hadirin rahimakumullah, untuk membangun karakter generasi pemuda muslim yang berkarakter Islami harus diawali dengan pendidikan tauhid. Sering kita jumpai beberapa fenomena yang terjadi pada zaman sekarang ini yang merusak pada akhlak dan moral generasi muda, sehingganya mereka salah dalam memilih suatu perkara dan terjerumuskan kepada suatu lubang kemaksiatan. Rasulullah SAW adalah suri teladan kita yang memiliki akhlak yang begitu mulia dan amanah sehingga mendapatkan gelar Al-Amin. Nah, seharusnya sebagai seorang pemuda muslim, kita harus memiliki karakter yang dimiliki suri teladan kita, karena beliau adalah qudwah hasanah kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah wa liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul adzim. Kuncinya adalah dengan iman. Keimanan kepada Allah akan melahirkan karakter kuat dalam diri seorang muslim. Dewan juri dan hadirin rahimakumullah, pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Oleh karenanya, agar tercipta negeri Indonesia yang aman, tentram, makmur, dan mewujudkan masyarakat yang agamis, maka kita harus memiliki 3 sikap dan 5 potensi. Pertama, disiplin. Generasi muslim harus memiliki sikap disiplin, karena kemalasan di masa muda adalah kehancuran di masa tua. Kedua, jujur. Kejujuran merupakan salah satu ciri generasi muda yang unggul. Kejujuran bukan hanya jujur terhadap orang lain, tetapi kejujuran yang paling penting adalah jujur terhadap diri sendiri. Ketiga, ulet. Generasi muda yang unggul tidak mudah putus asa, karena berputus asa merupakan perbuatan orang-orang kafir. Karenanya, melalui mimbar ini, saya ingin mengajak sahabat-sahabat segenerasi saya, calon-calon pemimpin bangsa, mulai saat ini, mari sing-singkan lengan baju kita. Langkahkan kaki untuk menatap masa depan yang cemerlang.
Mari kita kembangkan 5 potensi agar kita bisa menjadi generasi yang unggul dan berkualitas. Olah rasa agar iman melekat, olah rasio agar ilmu meningkat, olahraga agar badan sehat, olah usaha agar ekonomi meningkat, dan olah kinerja agar produktivitas berlipat. Kalau 5 potensi ini sudah melekat pada diri kita, maka saya yakin kita bisa menjadi pelanjut tongkat estafet pembangunan di masa yang akan datang. Dewan juri serta hadirin, Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dengan demikian, akhlak menjadi hal yang sangat penting. Seorang hamba yang baik di hadapan Allah bukan yang hanya rajin beribadah, namun juga yang menjaga akhlaknya. Dengan kata lain, tidak hanya pandai membina hubungan baik dengan Allah, hablum minallah, namun juga baik dengan sesama manusia, hablum minan nas. Bahkan mampu memelihara hubungan baik dengan alam, hablum minal alam. Islam sangat menekankan pentingnya akhlak dan karakter. Mulai dari seseorang bangun sampai dengan tidur kembali, etikanya diatur dan ada doa-doa yang dibaca. Tujuannya di samping sebagai wujud keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, juga sebagai wujud bahwa hidup harus mengikuti aturan yang telah ditentukan. Banyak ayat Al-Qur'an yang menekankan tentang pentingnya akhlakul karimah atau akhlak yang mulia. Misalnya, orang yang terbaik di hadapan Allah adalah orang yang paling bertakwa, keutamaan berbuat baik kepada sesama manusia, keutamaan sedekah, keutamaan mengendalikan emosi, keutamaan menjaga lingkungan, dan sebagainya. Begitupun pada hadis juga banyak yang menekankan tentang akhlak yang baik. Dewan juri serta hadirin, sebagai generasi muslim, seharusnya kita mengingat memori kita bahwa Islam dan pendidikan karakter adalah 2 hal yang tidak dapat dipisahkan. Islam adalah agama yang menjadi rahmat dan keselamatan bagi seluruh alam. Islam adalah agama damai, bukan agama penebar kekerasan. Sebagai generasi Islam yang baik, marilah kita kembali menguatkan diri dan menjaga akhlak Islami. Mari kita bangun karakter kita sebagai warga negara Indonesia yang berbudi pekerti luhur, membangun karakter Islam yang kafah. Dewan juri serta hadirin, sekian dan demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Undur maqalah wala tandur maqila. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.